Maranatha, Tuhan Yesus hadir. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran atau kelas BIC Nederland dan ITS. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah bergabung bersama kami. Saya, Peter Subusepa dari Belanda, mengucapkan selamat datang bagi Anda, baik yang sudah hadir di Zoom maupun di FB Live. Bagi Anda yang ingin bergabung melalui Zoom, ID kami 5958-230-282, passcode 5E kecil, 8J besar, 9B besar. Saya ingin menyapa teman-teman yang ada saat ini. Ada pastor senior kami, Pastor Wanda Dumais dan Pastor Erna Dumais SH dari Sydney, Australia. Ada Pak Agus Budiono dari Bandung. Ada Pak Ferry Gunawan dari Sydney, Australia. Juga ada Ibu Marcella dari Manado. Dan juga Ibu Nona Nehas dari Belanda. Ibu Christine Okayo dari Batam. Dan Bapak Zainal Arifin dari Cilacap. Sebelum kita mengikuti pelajaran kelas hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam surga, kami ucap syukur pada hari ini Tuhan atas kasih, anugerah, kemurahan, keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur kepada-Mu Bapa. Bapa, terima kasih kalau Engkau kumpulkan kami di Zoom meeting ini Tuhan untuk kami mempelajari sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Agus Tuhan dari Bandung. Bapak, pimpin kebaktian ini Bapak supaya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja Bapak. Juga Wi-Fi yang kami pergunakan, internet jaringan kami pergunakan maupun Zoom dan juga FB Live yang kami pergunakan Tuhan supaya berjalan dengan baik, tidak ada gangguan suatu apapun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, bukalah setiap hati pikiran kami masing-masing Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap pelajaran demi pelajaran yang disampaikan Pak Agus kepada kami Bapak. Sehingga kami boleh mempraktekkan iman yang benar dalam kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pelajaran atau kelas hari ini dalam tangan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak Agus Budiono dari Bandung untuk menyampaikan pelajarannya pada hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Peter Subusepa buat kesempatan dan waktunya. Saya sore hari ini ingin mengajar tentang sikap hidup orang percaya. Pak Wanda mungkin boleh minta share screen-nya, Pak. Sikap hidup orang percaya, memberi lebih baik daripada menerima. Kalimat ini, frasa ini kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam terjemahan NIV, in everything I did, I show you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give
than to receive. Perkataan lisan Tuhan Yesus ini diajarkan dan dihidupkan oleh murid-muridnya sepanjang zaman. Kita akan sulit mencari kata-kata Yesus yang diucapkan ulang oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di dalam Injil, kita tidak akan menemukan perkataan Yesus yang berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Lalu, dari mana Paulus mengutip kata-kata ini? Sebelum itu, saya ingin bertanya, siapakah penulis kitab Kisah Para Rasul? Mungkin bisa dibantu Ibu Christine? Yohanes, Pak. Sorry. Bukan, Bu. Bukan Yohanes. Lukas, Ibu. Yang menulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Dan Lukas ini juga yang menulis Injil Lukas. Yang jadi pertanyaan, siapakah Lukas itu? Lukas ini adalah murid daripada Paulus. Lukas ini seorang dokter. Dan Lukas ini adalah orang Yunani. Dia bukan orang Ibrani, tapi dia orang Yunani. Seorang dokter yang tinggal di Antioquia, Syria. Dia seorang sarjana yang terpandang. Seorang physician. Tulisannya ditulis dengan catatan-catatan yang pasti dan sangat ilmiah. Dan tulisan-tulisannya Lukas ini didasarkan oleh kesaksian murid-murid Yesus. Saya akan berikan contohnya sewaktu Lukas menulis di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 2. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan Tuhan. Jadi Lukas ini yang memberikan, yang menyusun kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Dari siapa? Dari saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas ini menulis bukan dari sumber yang tidak diketahui, tapi sumber yang dapat dipercaya. Sumbernya dari siapa? Saksi mata dan pelayan firman. Sewaktu Tuhan Yesus masih hidup. Kenapa perkataan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima tidak ada di Injil Lukas? Kenapa hanya ada di Kisah Para Rasul saja? Ada anggapan bahwa Paulus ini mengarang perkataan Yesus ini. Mengapa? Analisanya adalah murid-murid ini telah menghidupi ajaran Yesus tentang memberi. Masalah memberi adalah masalah yang praktis, bukan sekedar teori, sehingga mereka tidak sempat menuliskan karena sudah terlalu biasa melakukannya bersama Yesus. Jadi, kalau kita sudah melakukan suatu kegiatan dan itu berulang, kemungkinan kita lupa ya untuk menuliskan bahwa karena apa, sudah kebiasaan. Jadi murid-murid yang lain tidak, di Injil yang lain tidak tertulis kata-kata Yesus ini. Hanya Paulus yang mengutip kata-kata Yesus ini di Kisah Para Rasul. Paulus menerima ajaran sound doktrin ini secara langsung dari Tuhan Yesus. Pengajaran sound doktrin ini luput daripada murid sehingga mereka tidak menuliskannya. Karena ada banyak sekali perkataan, perbuatan, dan tindakan Yesus selama di dunia ini yang tidak tercatat dalam Alkitab. Kita lihat di Yohanes 21 ayat 25.
Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dan tulisan yang tidak tertuliskan itu dinamakan agrapa, kata-kata yang tidak ada dalam catatan tertulis, tetapi kata-kata tersebut diucapkan oleh Yesus sendiri. Di sini dikatakan bahwa orang percaya itu adalah pemberi dan bukan peminta-minta. Adalah jelas dikatakan, it is more blessed to give than to receive. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita harus percaya dan menghidupi pengajaran ini, karena sound doctrine ini diterima Paulus dari Yesus. Kalau ada orang percaya yang menjadi peminta-minta, maka kita patut mempertanyakan. Orang percaya itu memberi, bukan meminta-minta. Orang percaya itu diberkati. Maka dari itu mereka menjadi pemberi. Memberi itu mendatangkan berkat yang besar. Memberi itu bukan suatu kesulitan bagi kita. Bukan sebagai beban bagi kita. Tetapi memberi itu mendatangkan berkat yang besar. Memberi itu merupakan pengajaran Yesus, dan pengajaran Yesus tegas. Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Yesus mengajarkan prinsip yang penting, hidup itu untuk memberi. Di sini Paulus sih sangat luar biasa. Dia sangat menghidupi sound doktrin tersebut. Paulus menerimanya dari Tuhan Yesus. Dan Paulus ini, dia mempelajarinya, mengajarkan kepada orang lain, dan dia menghidupi ajaran-ajaran tersebut. Sehingga Paulus bisa menuliskan bahwa ajaran Yesus ini adalah memberi lebih baik daripada menerima. Contoh ajaran Yesus di Markus 12 ayat 41 sampai 42. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dari ayat ini dapat kita ambil suatu pengajaran bahwa Yesus ingin mengajar satu prinsip yang tinggi. Bahwa kita tidak boleh melihat orang dari kemampuan finansialnya. Ada orang yang miskin kelihatannya tidak mampu, tapi dia masih mempunyai harga diri, masih punya kemampuan untuk melakukan sound doktrin, memberi. Jadi memberi itu bukan karena engkau punya, tapi karena memberi itu keluar dari dalam hati. Itulah yang Yesus ingin katakan. Yesus sedang mengajar bahwa orang memberi itu tidak dihargai dari jumlah besarnya, tetapi dari dalam hatinya. Memberi itu adalah sikap hati. Sebagai orang Kristen, tidak ada menjadi persoalan kalau dengan memberi. Karena dengan memberi, sikap hati kita benar. Saya ingin mengutip dari pernyataan John Calvin tentang ayat Kisah 20 ayat 35 bahwa sound doktrin atau ajaran Yesus ini sangat luar biasa. Bahwa apapun yang kita beri kepada Tuhan tidak dilihat dari banyaknya atau nilai yang kelihatan. Dinilainya dari hati. Sedikit pun yang kau beri kepada Tuhan lebih berharga daripada mereka yang memberi beratus-ratus kali dari miliknya yang berlimpah-limpah. Di ayat Markus 12 ini dikatakan, banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser duit. 2 peser yaitu 1 duit. Dan ini sangat kontras dengan pernyataan John Calvin bahwa memberi sedikit itu adalah lebih berharga daripada memberi beratus-ratus kali dari miliknya yang melimpah-limpah kalau tidak dari dalam hati.
Jadi memberi itu adalah gaya hidup jemaat perjanjian baru. Mengapa? Pengajaran memberi, cara-cara memberi, aturan memberi banyak ditemukan dalam PL. Aturan tentang persepuluhan, aturan tentang buah sulung, aturan tentang korban, baca di perjanjian Musa. Apakah di perjanjian baru ditemukan aturan tersebut? Tidak ada. Penulis perjanjian baru lebih memilih menghidupi prinsip ini daripada menuliskan prinsip ini. Kita ini sebagai orang percaya mengakui dan menjunjung tinggi prinsip pemberian untuk mensupport pelayanan. Karena pelayanan memberitakan sound doktrin ini membutuhkan support dari jemaat, supaya sound doktrin ini sampai kepada semua orang. Saya ingin bagikan kisah para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ayat ini saya ambil dari kisah para Rasul 2 adalah cara hidup jemaat perjanjian baru. Mereka memberikan harta miliknya, menjual harta miliknya, dan bagi-bagikan pada semua orang yang mempunyai kebutuhan masing-masing. Satu lagi, di Markus 9 ayat 13, Tuhan Yesus juga mengajarkan, tapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi beli makanan untuk semua orang banyak ini. Jadi saya ingin mengambil contoh sewaktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Para murid sudah ngomong dengan orang yang banyak ini, uang yang istilahnya tidak mungkinlah untuk memberikan beli makanan dengan banyak ini dengan uang berapa gitu. Jadi para murid menganjurkan bahwa orang-orang ini kita suruh pulang saja, tapi Tuhan Yesus mencegah. Karena mereka sudah mengikuti Yesus mulai dari sudah hampir berapa jam mereka mengikuti Yesus dan mereka belum makan, dan saat itu mereka sudah mungkin sudah kelaparan dan kehausan juga. Dan Yesus mengatakan pada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Di sini Yesus pun mengajarkan memberi, harus memberi. Tidak berupa uang, tapi beri mereka makan. Jadi memberi ini adalah merupakan suatu sikap hati. Sikap hati untuk jemaat perjanjian baru. Jadi dikatakan di sini pengajaran sound doktrin bahwa kita ini tidak memberikan persepuluhan. Tapi kenapa terus saat ini kenapa harus memberi? Kadang kita kan juga berpikir, kenapa ya kita nggak ngasih persepuluhan, tapi sekarang kita disuruh memberi. Karena persepuluhan kalau diajarkan dengan perjanjian baru ini memang sudah tidak berlaku. Tapi sebagai orang percaya kepada ajaran Yesus sendiri mengajarkan kita harus memberi. Jadi memberi ini adalah harus kita prinsipi dan kita hidupi. Sampai kapanpun kita harus memberi. Meski Tuhan tidak pernah meminta untuk kamu harus memberi sekian, harus memberi sekian. Yang penting dalam hati, yang penting pemberian itu adalah murni dalam hati kamu. Kamu memberinya karena dalam sikap hati kamu ada harga diri. Aku ingin memberi kepada Tuhan. Dan saya juga katakan tadi, pengajaran ini, pengajaran sound doktrin ini tidak hanya bisa
berjalan kalau tidak ada support dari para jemaat. Kita juga tidak, bukan hanya jemaat kita juga tetap, misalkan ada orang lain yang mendukung pelayanan doktrin, kita juga terima. Karena Injil ini ada gratis, tapi untuk Injil ini supaya sampai beritanya sampai ke negara-negara yang kita sering doakan, membutuhkan biaya, membutuhkan dana, membutuhkan sarana untuk sampai pada di sana. Jadi memberi adalah lebih baik daripada menerima. Memberi lebih baik daripada menerima. Memberi ini adalah gaya hidup jemaat perjanjian baru. Memberi adalah sebuah sikap hati. Paulus ini belajar dari Yesus, dan Yesus sudah menunjukkan hidupnya untuk memberi. Mungkin pengajaran ini cuma sampai di sini. Amin. Maranatha, blessing. Mungkin kita bisa share satu sama lain, kita bisa share tentang pengajaran yang saya sampaikan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing tentang pengalamannya tentang memberi ini adalah sebuah sikap hati, lebih baik memberi daripada menerima. Pak Ferry, Ting Pastor Marcella, mungkin ada. Mungkin saya mau menambahkan sedikit kali. Jadi bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi intinya Yesus sudah memberikan keseluruhan hidupnya untuk kita. Sebenarnya itu sih inti yang terbesar, bahwa pemberian yang paling terutama yang memang bukan cuma jadi contoh, tapi menjadi keselamatan buat kita, yaitu Yesus Kristus sudah memberikan seluruh hidupnya supaya kita selamat. Terima kasih. Terima kasih Bu Acting Pastor Marcella. Mungkin yang lain ingin menambahi atau mungkin ada pengalaman. Saya mau sharing gitu, bisa ya? Boleh. Suara saya enggak? Kedengaran. Terdengar. Ya, kadang suka nyangkut-nyangkut. Tadi siang saya ada sharing-sharing dengan ada satu teman pelayanan di Batam. Dia kan minta saya bagikan pengajaran tentang persepuluhan. Lalu saya bagi, dia pelajari, dan dia senang dengan pengajaran Sondokling. Cuman memang karena jam kerja di sana itu kan sampai jam 7 dia nggak bisa join karena jam 5 itu masih jam kerja. Jadi ada tadi kakak itu tanya begini. Saya paham dan saya mengerti, setuju dengan pengajaran tentang persepuluhan, bahwa memang secara prinsip ya seperti itulah gitu ya. Tapi bagaimana contoh konkret yang bisa kita lakukan kepada jemaat? Karena kan pelayanan nggak bisa menutup mata, pasti membutuhkan dana, uang gitu kan. Bisa nggak solusi konkretnya seperti apa yang bisa kita buat kalau kita tidak menerapkan persepuluhan katanya. Jadi saya sebenarnya tadi belum menjawab, saya cuma tadi mengajak dia untuk join supaya bisa sharing-sharing lebih banyak. Cuma memang beliau nggak bisa karena masih jam kerja gitu. Jadi mungkin saya bilang nanti kita akan ada kelas ini sebenarnya Kak gitu kan. Cuman nantilah kakak bisa nonton siaran ulangnya di Facebook kalau kakak mau mengikuti kembali gitu. Nah jadi
Ya benar tadi seperti kata Pak Agus, seperti firman Tuhan memang memberi lebih baik daripada menerima. Tapi memang kalau kita temukan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah pelayanan di gereja, ya nggak usahlah dulu jemaat yang belum bertumbuh ya. Kadang kita aja dengan tidak ada persepuluhan merasa lebih ringan rasanya pengeluaran, ya kan? Dalam tanda kutip ya, artinya oh ya sudah nggak rasa terbeban gitu, nggak ada rasanya nggak ada hal yang menjadi apa ya, rasanya ada nggak terlalu menjadi tertekan diri kita ketika nggak memberi persepuluhan gitu ya. Jadi dalam tanda kutip memang kayaknya lebih melonggarkan kita tidak memberi begitu ya. Nah ini kan memang seperti dulu pernah disampaikan Pak Wanda kan ya, kelemahannya itu ya di sini ketika berbicara tentang persepuluhan. Nah kira-kira dari kita sound doktrin yang sudah menyuarakan bahwa prinsip persepuluhan tidak alkitabiah di perjanjian baru, kira-kira solusi konkretnya seperti apa yang bisa kita tawarkan kepada gereja, kepada jemaat, selain daripada ya himbauan-himbauan memberi itu sih sebenarnya ya memang itu aja memang, tapi kadang kan membutuhkan apa kira-kira solusinya gitu supaya pelayanan pun bisa tetap berjalan, jemaat pun paham bahwa ini diperlukan juga dananya. Kira-kira begitu, mungkin kita bisa seringkan seperti apa. Nanti kalau misalnya beliau nonton ini kembali, siapa tahu bisa membuka apa ya pengertian dan pikirannya bagaimana itu tentang mendukung pelayanan dan mengajarkan jemaat seperti apa supaya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Oke. Semoga jelas ya. Jelas. Ya. Mungkin saya ingin nanggapin sharing Bu Rina. Mungkin kita di Sound Doctrine memang tidak diajarkan persepuluhan, tapi bukan berarti kita stop memberikan support kepada gereja. Karena bagaimanapun gereja ini butuh dana, butuh support dari jemaat supaya apa? Kan gereja bukan tempat orang ngumpul makan dan minum aja, mereka juga memberitakan firman Tuhan. Sama di kita juga memberitakan firman Tuhan. Kita nggak ketemu secara tatap muka, tapi secara online. Dan kita juga membuka pelayanan-pelayanan seperti BIC Cilacap. Dan mungkin yang lain juga yang next-nya yang akan menjadi pelayanan BIC di mana di kota-kota kita yang kita tinggali. Itu kan membutuhkan support dana. Mungkin kalau saat ini mungkin dari internet, dan internet itu kan kita juga harus bayar karena kita bukan provider. Kalau provider otomatis kan kita nggak bayar. Cuman kan yang jadi masalah kan kita hal-hal yang begitu itu kan udah pasti. Cuman gini Bu Nina, kalau saya dulu pernah kalau di gereja itu memang di gereja itu ada orang yang berduit, maksudnya berduit dia punya uang lebih. Dan sewaktu kita punya program, maksudnya program ingin apa gitu, dan butuh dananya sekitar 3 juta, 4 juta lah. Dan itu kalau kita minta ke gereja itu kan tidak bisa langsung kita butuh dana 4 juta untuk ini, dan gereja tidak bisa keluar karena kan seperti kita minta gereja dukungan dana dari gereja ini kita harus bikin proposal. Nah, ini ada orang-orang yang mereka tuh ya berlebih lah, tapi juga enggak. Ini pokoknya dia punya uang lebih, dia berani gini, yaudah pakai uang saya dulu. Tapi bukan semuanya dia, maksudnya ada beberapa orang. So ini kita patungan, maksudnya butuh dana berapa sih? Misalkan 4 juta. Kita ada berapa? 4 orang atau 5 orang, ya kita bagi. Supaya apa? Program yang ada itu supaya jalan di gereja. Karena kan ada program itu kan pasti kan mereka mau beribadah di mana, mungkin mau mengunjungi kunjungan di yatim piatu atau panti jompo, dan itu membutuhkan biaya yang seketika dan harus disupport gitu.
Dan itu kalau kita minta ke gereja, kemungkinan lama. Lama itu kegiatan itu tidak bakal terlaksana dalam waktu dekat. Pasti waktunya lama karena minta uang dulu ke gereja, pengajuan dulu, bikin proposal. Nah, dengan adanya orang-orang yang mau berkorban dan memberi itu bahwa ya udah, ayo kita patungan aja. Patungan aja butuh dana berapa? Kita patungan. Toh program ini bukan untuk kita. Program ini kita juga ingin program ini untuk Tuhan. Supaya apa? Kita memberitakan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang diperlukan orang-orang yang besar hati, mempunyai sikap hati untuk memberi juga. Itu Bu Rina, kalau penjelasan dari saya, sharing dari saya. Saya rasa memang kan gereja perlu membutuhkan dana, baik dalam segala hal, mungkin membangun, merintis sebuah pelayanan, ataupun memberikan persembahan kasih kepada, ya mungkin itu pengkhotbah atau kegiatan-kegiatan sosial di dalam lingkup pelayanan. Saya rasa sekarang gereja dengan tidak adanya perpuluhan, gereja seharusnya sudah mulai belajar keterbukaan, transparansi. Seharusnya itu yang harus diterapkan di dalam sebuah gereja. Kenapa? Karena satu contoh misal begini ya, yang namanya kegiatan di dalam gereja misalkan Natal, itu kan membutuhkan dana yang besar. Misalnya begitu ya. Dana yang besar untuk keperluan Natal pun, untuk pembiayaannya, itu bisa dicukupi, bahkan bisa lebih. Hanya berdasarkan pemimpinnya itu menyampaikan pengumuman. Kita akan mengadakan Natal, budget dana yang dibutuhkan sekian ratus juta, atau sampai miliar begitu. Itu bisa tertutup. Kenapa itu bisa? Karena ada transparansi. Begitu, dihimbau untuk memberi. Nah, ini waktunya kita sebagai gereja sound doktrin yang sudah tidak lagi menganjurkan jemaat untuk perpuluhan, kita seharusnya mulai menggunakan instrumen transparansi ini. Misalkan kita mau bermisi gitu ke satu daerah, kan tentu itu semua kan terukur, baik dari segi waktunya, apa yang dibutuhkan, biayanya, itu semua kan bisa terukur. Misalnya yang dibutuhkan sekian puluh juta begitu. Nah, kita himbau saja kepada jemaat. Kita ajak untuk mereka memberi suatu persembahan yang ditujukan misalnya untuk pekerjaan misi, atau misalnya untuk membangun gereja, atau misalnya untuk hal yang lain. Nah, inilah yang dibutuhkan itu adalah keterbukaan kita, karena kan gereja ini kan adalah rumah kita, tempat di mana kita bernaung. Kalau kita memang sudah komitmen dengan tidak ada yang namanya persepuluhan, terlebih lagi tadi sudah dibahas tentang kegemaran kita itu sebagai orang umat perjanjian baru, orang sound doktrin itu adalah memberi. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah yaitu transparansi, begitu. Itu saja dari saya. Saya pikir itu lebih tepat. Karena toh yang namanya misalnya kan banyak alasan pendeta-pendeta bilang begini. Seperti misalnya yang saya alami sekarang ini dengan saya dikeluarkannya dari Gereja Bethel Indonesia atau saya mengundurkan diri. Kan alasan mereka itu kan karena gereja ini kan membutuhkan biaya dalam hal operasionalnya. Maka itu kita arahkan perpuluhan. Dia bilang, pemimpin saya bilang begitu. Maka itu kita anjurkan mereka untuk perpuluhan. Ya mau jujur saja, perpuluhan itu kan kebanyakan kan bukan untuk operasional gereja, hampir bukan untuk operasional gereja. Tapi untuk kesejahteraan hamba Tuhannya, pendetanya. Toh yang namanya gereja mau membangun tetap aja mengedarkan kantong atau persembahan pembangunan. Begitu. Jadi yang dibutuhkan memang hari-hari ini itu adalah ya oke lah keterbukaan di dalam satu persekutuan begitu.
keterbukaan. Karena kan segala sesuatu perencanaan itu kan direncanakan, ya yang mengandung biaya itu kan bisa kita bicarakan. Misalnya kita ada jemaat, kita bikin aja kolekte, kita tunjuk bendaharanya. Dia bagian bendahara ini gitu. Kita mau membangun. Mari kita bersama-sama mendorong jemaat. Buka persembahan. Tidak terukur dengan nilainya berapa, yang penting pemberiannya adalah pemberian yang terbaik. Yang pemberian dari dalam sikap hati. Itu aja saya pikir, transparansi saja. Begitu. Itu dari saya. Terima kasih. Bisa saya ini ya, katanya memberikan tanggapan, Mbak ya. Iya, silakan Bu. Ya. Sebenarnya Pastor Wanda pernah mengatakan bahwa kita membicarakan aja dengan jemaat, menceritakan itu dengan, dan dalam satu gereja itu kan hanya 20% yang aktif memberi sebenarnya, kan. Dan dalam satu gereja biasanya ada orang-orang tertentu yang terbeban untuk memberi, atau ada orang-orang tertentu yang mempunyai misi pribadi untuk membangun di jemaat itu. Contoh, saya udah pernah melakukannya di gereja kami yang dulu ya. Saya itu kan terbeban karena saya punya cucu pemuda-pemuda. Jadi saya terbeban untuk bagaimana caranya membangun pemuda-pemuda di gereja itu. Lalu saya mulai mereka katakanlah mereka 1 kali 1 minggu harus mengumpulkan dana untuk biaya Natal gitu ya kan. Lalu apa yang harus saya kasih kontribut, apa yang harus saya beri untuk mereka? Saya punya hobi memasak kan. Ya, si Oma itu punya hobi memasak. Lalu saya setiap minggu akan memasak gitu loh ya. Akan memasak. Dan ini anak-anak pemuda akan menjemput setiap pagi hari Minggu ke rumah saya masakan itu. Ada 1 bungkus mereka jual berapa saya pun udah lupa. Jadi mereka nanti mengambil 1 keranjang penuh, lalu mereka bawa lari ke gereja, dan sesudah pulang dari gereja mereka jual makanan itu, dan uangnya itu mereka kumpulkan untuk biaya Natal pemuda begitu ya. Jadi nggak mungkin dari semua jemaat itu tidak memiliki yang namanya hati untuk memberi, itu nggak ada, karena kita sudah punya kebiasaan giver minded ya, kita punya kebiasaan memberi, gitu sudah menjadi budaya orang Kristen sebenarnya memberi itu. Jadi kalaupun kita tidak memberikan perpuluhan, tapi akan ada yang 20% yang dikatakan Pastor Wanda itu, ada orang-orang yang diketuk hatinya untuk melakukan pemberian seperti itu. Jadi berharaplah dengan yang 20% itu, kalau yang 80% kita nggak tahu ya kan. Ya mudah-mudahan aja mereka dengan melihat acara ini, mereka akan terbeban. Especially untuk gereja yang masih offline ya, mereka pasti butuh, kalau yang belum punya gereja, ruko mau disewa, listrik mau dibayar dan sebagainya. Kalau yang offline lagi yang tidak punya gereja, mereka masih di rumah atau apa, pendeta juga harus beli bensin motor dan sebagainya. Lalu apakah kita para jemaat tidak punya sedikit rasa ini gitu ya, supaya kita bisa juga memberi. Saya bisa menambahkan, menanggapi dari pertanyaan Ibu Rina, karena pertanyaan Ibu Rina adalah pertanyaan dari seorang teman yang ada di Pulau Batam. Mengapa dia juga setuju, mengapa perpuluhan tidak ada atau tidak relevan lagi. Bukan masalah perpuluhan kita sepakat untuk tidak memberi perpuluhan, tapi pada dasarnya perpuluhan tidak relevan lagi saat ini, karena perpuluhan bukan untuk kita, perpuluhan untuk orang Israel gitu loh. Kita bukan orang Israel, itu harus kita tanda kutip. Yang kedua, Paulus juga mengajarkan di dalam Timotius, kalau nggak salah, di dalam Timotius, di dalam satu gereja, namanya satu gereja, kita harus support hamba Tuhan. Kita harus support hamba Tuhan. Jadi bukan nggak ada persembahan, tetap akan ada dijalani persembahan. Karena seperti Pak Agus bilang, Pak Agus tadi kutip dari firman Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita, setiap orang harus terbeban memberi persembahan. Terutama untuk hamba Tuhannya, untuk gembalanya saat itu. Kita harus lihat, dia hidup harus bayar lampu, bayar listrik. Dia hidup, dia harus makan. Hidup mungkin dia bawa motor, harus tunjang bensinnya.
Dia hidup, mungkin anak dia sekolah, karena dia full time di situ, otomatis jemaat harus memperhatikan. Dan itu harus, bukan tidak, karena itu sudah ada di dalam Timotius kalau nggak salah. Paulus mengatakan di dalam Timotius, itu harus. Jadi jangan karena hanya perpuluhan, dan akhirnya kita nggak memberi. Kalau buat saya itu ini praktisnya gitu loh. Kita harus memberi, tiap minggu kita harus memberi. Kita harus tahu bahwa gembala itu butuh sekian, gembala itu butuh sekian ya. Otomatis ada orang-orang tertentu yang akan ya mungkin bendahara dan siapa gitu kita akan berengguk dan kita akan tahu sampai seberapa besar gitu. Jangan gembalanya udah capek-capek memberikan kasih makan makanan rohani ke kita dan kita santai-santai aja dan gembalanya kelaparan untuk makan sekolah anak, untuk bayar bensin, untuk bayar listrik. Kira-kira seperti itulah. Terima kasih. Tambahan untuk yang tadi Pak Jainal boleh Pak? Pak Agus, tambah sedikit. Yang boleh tadi, Pak, boleh Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Ya tadi yang menurut Pak Jainal itu ya, kan katanya tentang itu gerejanya Pak Jainal nggak kasih perpuluhan atau bagaimana itu. Tapi saya berpikir kalau misalnya itu kan Pak Jainal kan dari GBI ini. Pak Jainal kan dari GBI. GBI kan gereja besar ya Pak ya. Nah kenapa Pak Jainal misalnya Pak Jainal kan jemaat kan masih sedikit atau maksudnya dari petani kan begitu ya mungkin mereka nggak bisa kasih perpuluhan. Kenapa mesti ditetapin perpuluhan? Padahal itu kan gereja GBI kan gereja besar harusnya. GBI itu yang gereja besar nolong gereja yang kecil begitu, Pak. Setuju. Tolonglah gereja yang kecil itu. Jangan minta dari gereja kecil kasih perpuluhan ke gereja besar itu kan nggak benar berarti kan begitu kan? Di GBI itu dia punya apa? Itu apa Pak Jainal namanya Pak Jainal organisasinya tolonglah Pak Jainal ini jangan ditekanin Pak Jainal suruh kasih perpuluhan atau kasih apa yang Pak Jainal sendiri juga tempo hari bilang kan jemaat aja juga 1 minggu misalnya bisa hanya beberapa puluh ribu tapi gimana orang mau ngasih perpuluhan harusnya itu gereja besar itu si GBI itu bantu Pak Jainal ini supaya gerejanya bisa bertumbuh, berkembang, jangan ngarepin dari jemaat begitu. Pak Agus maksud saya begitu. Bisa kan? Dan sekarang ini yang saya dengar juga dari GBI itu lagu-lagu kalau misalnya ada lagu pujian yang untuk dinyanyiin di gereja misalnya ya. Kalau misalnya itu udah ada hak patennya lagu itu. Jadi si gereja GBI itu harus kasih itu loh apa namanya loyalty. Masa begitu itu bagaimana itu? Mana gereja GBI kok begitu? Orang kan buat lagu-lagu kayak gitu misalnya lagu-lagu kan kita kan buat ya nyanyiin aja begitu nggak usah kasih loyalty segala macam. Memang kita dikaryain itu lagu mata duitan semuanya gitu. Itu kayak lagu sampai lagu aja dimintain duit kan itu kan aduh itu kan nggak inilah kurang benar begitu ya itu anehnya kan tapi kalau gereja-gereja lain kita lihat ya contoh kita ambil aja gereja-gereja misalnya apa nih kita lihat dari gereja ini aja dah Balak Selamatan Salvation Army mereka mungkin masih mereka ambil juga perpuluhan dan kasih perpuluhan tapi itu kan disalurin misalnya dia kasih dia punya toko atau apa punya apa nama itu buat orang-orang panti jompo kayak begitu ya kan mereka kan salurin begitu kan dia punya keuangannya bagaimana gitu nah itu kan benar kalau gitu coba kalau misalnya ini gereja-gereja GBI kayak begini nih karismatik kayak gitu kan kalau ada perpuluhan senang itu kan senang mereka karena apa karena ada uang di situ buka kebaktian sana sini tekenin perpuluhan buat apa ya buat bukannya duit orang yang diambilin kan begitu franchise ya Pak ayo jadi kayak dagang begitu apalagi ini saya lihat ini banyak ini gereja-gereja
karismatik, yang GBI kayak begitu, itu gereja-gereja mata duitan itu namanya. Nggak benar kayak gitu. Bukannya apa? Dia bantu orang-orang yang maksudnya ya pendetanya yang ya contohnya aja Pak Janal itu kan dia mesti bantu mestinya, jangan disingkirin, malahan nggak bisa bikin gereja maju disingkirin, kan nggak benar itu, kayak dagang itu namanya itu. Sedangkan kan organisasi gereja kan nggak begitu. Gitu. Silakan Pak Peter. Pak Peter silakan ngomong. Ya, saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Pak Ferry ini benar. Pada dulu yang saya masih bergereja di sini sebelum ikut doktrin, kita mau buka gereja, tapi gereja besar ini dari Indonesia juga kita mau mengadopsi lah gereja itu ke sini, tapi mereka minta 10% tiap bulan. Jadi terus kita pikir-pikir ya nggak usah aja lah kalau begitu. Kenapa kita harus ke sana? Jadi kita putuskan kita dulu ya, ini kita buka gereja sendiri. Tetapi setelah saya ikut ajaran sound doktrin ini, BSI, Pak Wanda tidak pernah harus mengatakan 10% untuk gereja BSI Sydney untuk menyetor. Tidak ada itu di apa yang dikatakan Pak Wanda, tidak ada itu untuk menyetor 10% di BSI Sydney. Jadi itu perbedaannya. Jadi saya mengucap syukur kalau saya bisa mengikuti BSI ini. Itu aja, Pak. Boleh saya menambahkan? Tapi saya mau mempertegas ke Pak Ferry tadi. Pak Ferry tadi Bala Keselamatan percaya dengan persepuluhan. Bala Keselamatan mereka tidak percaya dengan persepuluhan, Pak. Mereka sikap memberi itu memberi dengan sukarela gitulah ya. Itu Bala Keselamatan itu. Tapi memang Bala Keselamatan itu juga kalau di sini organisasi besar, jadinya kalau ada misalnya ada bencana itu yang pertama kali datang, yang pertama kali turun itu adalah Bala Keselamatan. Kalau di Australia yang saya lihat ya yang saya lihat di Australia, saya mau memberikan memberikan kesaksian lah gini. Saya dulu kan pelayanan dengan Pak Wanda. Nah, kita bergabung dengan gereja besar. Saya nggak mau menyebutkan itu. Dan setiap hari Minggu itu saya selalu masak. Masak itu bukan hanya masak bawa kue-kue kecil gitu, enggak. Saya selalu masak itu lengkap dari nasi, lauk dengan buah-buahan. Itu sudah setiap minggu saya lakukan begitulah untuk menjamu jemaat yang datang, karena pada waktu itu kan malam, jadinya biar nanti kalau mereka jemaat itu sudah pulang, mereka sudah tidak mengurusi untuk dinner lagi gitulah. Nah, saya tiap minggu itu saya lakukan begitu. Kemudian ada seorang bapak-bapak, ada seseorang lah berkata, dan kami mempunyai itu persembahan itu, semua persembahan itu kami serahkan ke gereja pusat. Kami berdua yang melayani tidak mengambil sepeser pun dari persembahan ini. Jadi semua misalnya hari ini dapat berapa puluh dolar, semua saya serahkan semuanya gitu loh. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada kami berdua, Pak, memang Ibu ini kan, Bu Erna kan selalu memasak setiap minggu. Tapi kan kalau Ibu masak kan itu ya dikasih uang ya dari gereja ya. Dia bilang gitu kan. Terus Pak Wanda jawab, enggak, ini dari uang kami sendiri. Ini semua inisiatif istri saya untuk memasak, untuk memberikan makanan untuk jemaat yang hadir gitu kan. Terus Bapak itu lagi, terus kalau itu berarti kan ada itu, Pak, ada persembahan. Jadi Bapak nggak mendapat persembahan. Pak Wanda dengan jujur berkata, kami tidak mendapat persembahan apa-apa, kami cuma melayani saja. Dia bilang, oh kok kayak gitu sih? Ya nggak apa-apa, ini kan pelayanan. Kami pikir seperti itu kan. Kemudian
Pak, itu Bapak ini akhirnya berkata begini, Pak, ini saya ada uang. Ini setiap minggu saya akan kasih, tolong ini amplop ini jangan dikasih ke gereja. Amplop ini tolong dipakai untuk memasak, untuk biaya masak setiap minggu yang saya lakukan gitu loh. Itu jadinya memang ada beberapa jemaat yang itu ya, yang memang ada hati untuk memberi, itu memang benar-benar ada hati yang memberi. Tapi juga ada orang juga yang mengatakan, ini orang bule ini juga berkata begini, karena aku dengar kamu masak ya tiap minggu. Iya. Karena kalau aku di posisi kamu, aku belum tentu bisa. Kamu punya baby, saya masih punya baby waktu itu. Saya gendong ke sana kemari kalau di gereja itu. Kamu punya baby, memang kamu punya waktu untuk memasak berapa di jemaat kamu. Ya, saya bisa. Saya memang saya sudah dedikasikan untuk memasak untuk para jemaat, itu aja sih. Jadinya mereka aja sampai bukan hanya satu orang, dua orang, ini orang bule, mereka sampai geleng-geleng kepala, kok bisa ya kamu gitu. Itu aja sih kesaksian saya. Jadi untuk memberikan pelayanan ini, kami itu bukan hanya total dalam semuanya, tapi kami total memberikan tenaga kami, keuangan kami, pikirannya Pak Wanda, waktu kami untuk totalitas di dalam pelayanan. Itu saja sih. Terima kasih. Jadi kalau dari kesaksian Bu Erna ini adalah ini yang dinamakan memberi dari sikap hati. Sikap hati yang terdalam. Bu Erna tidak ada embel-embel apa-apa. Ya hanya ingin memikirkan orang-orang yang setelah bergereja ini, karena ibadahnya sore, malam Pak waktu itu. Malam ya, malam. Habis itu kan seperti 5.000 orang yang mengikut Yesus itu. Harus Bu Erna memikirkan, kasihan kalau mereka pulang, nanti mereka harus makan dulu. Sedang kalau nanti di gereja ini udah ada makanan, meskipun tidak kenyang, tapi sedikit banyak mengganjal. Saya selalu memasak lebih. Saya selalu memasak lebih itu. Ya, jadi bisa tambah lah. 2-3 kali tambah ya. Banyak kita sediain ya. Ya, mereka bisa gitu. Makan. Ya, entah kenyang entah enggak, pokoknya setidaknya tidak dengan perut kosong pulangnya gitu. Ya. Nah, mau menjawab pertanyaan Bu Rina yang tadi, sebenarnya gampang begitu ya. Sebentar, ada pesawat lewat. Nah, begini, sebenarnya walaupun tidak ada persepuluhan, sebenarnya bentuk-bentuk praktis bisa kita lakukan. Satu, kita sudah menerapkan itu menjalankan offering, persembahan setiap kebaktian. Ya, saya berharap itu akan jalan itu. Persembahan biasa gitu. Jadi kalau kebaktian kan kita memberi persembahan. Ya, Anda memberi berapa saja. Sekarang sudah jalan. Saya sudah terima dari Nederland begitu ya. Ada Pak Peter, ada Bu Nona. Jadi persembahan itu nanti saya akan kembalikan untuk merunning gereja yang ada sekarang kan. Kita tahu sekarang Nederland juga sementara membangun di ICN. Lalu kita terima persembahan dari keluarga acting pastor Marcella dan anak-anak. Saya terima keluarga dari Bu Christine. Kalau ini seksi dari Indonesia, saya terima laporan. Kemudian dari kami. Jadi sekarang sudah bergulir lah ini tiap minggu. Itu satu ya, offering, plate offering. Nah, kita tidak ada piring persembahan kan? Saya sudah bilang ya, kita bisa sih lakukan dengan mari kita menyanyi lagu berkat Tuhan. Bisa juga, tapi persembahannya kan tidak bisa dijalankan. Jadi ya rekening-rekeningnya kita buka. Kedua adalah melatih memberikan persembahan bulanan. Bisa. Persembahan bulanan itu bukan persepuluhan. Saya melihat pada waktu jemaat di Korintus, bagaimana mereka mengumpulkan itu. Mengumpulkan. Jadi bisa melakukan celengan. Celengan bagong itu. Celengan ya kan. Namanya celengan bagong. Celengan. Nanti, nah waktu saya di Gemim juga begitu. Dicelengin. Jadi buka celengan
celengin begitu. Nanti setiap minggu di store atau setiap bulan. Kita bisa lakukan itu bentuk praktisnya, Bu Rina. Jadi tidak, kalau dari Bu Christine tadi mengharapkan jemaat, ya kalau dia ingat. Tapi pelayanan itu kan harus jalan. Saya bertekad, saya sudah bilang, saya bertekad. Setiap orang-orang yang melayani itu, yang mengajar, kami akan memberikan kepada mereka persembahan kasih. Itu satu. Ya kalau bukan kami, tapi orang-orang lain lah. Gitu. Kalau saya ya, saya nggak usah lah. Saya selama ini kami nggak dapat itu, kami lewati. Tapi paling nggak, saya mengingat teman-teman. Ada acting pastor Marcella, dia memberikan dia punya waktu untuk mengajar. Kita perlu menghargai. Ada Bu Rina yang memberikan waktunya. Ada Bu Oike juga. Ada Pak Agus. Begitu. Nah ini kan bukan pelayanan volunteer semua. Mereka berpikir, mereka menyiapkan sesuatu. Kita perlu menghargai. Itu satu. Saya mau bertekad itu. Kedua, kita bertekad untuk menanam misi. Menanam misi. Begitu. Di mana saja nanti. Di Sintang kita akan tanam. Saya sudah lihat tadi di Sintang. Banyak anak-anak. Bu Rina juga bilang ada orang yang sudah mulai. Bagaimana mereka mau melayani kalau tidak ada orang yang support mereka? Emangnya kita katanya seperti orang Sunda katanya, lepas di kebun hidup gitu. Ini contoh, maaf ya kalau saya salah. Ini contoh begitu Bu, ini bercanda aja. Bukan, masa kita suruh melayani orang kita lepas aja begitu, nggak bisa. Kita akan support mereka. Walaupun kita punya keuangan sedikit, paling nggak kita bisa support dengan apa yang ada. Itu satu di Sintang, lalu ada di Cilacap. Kita akan bantu mereka di Cilacap. Di mana lagi? Di mana lagi? Di Manado nanti kalau terbentuk atau di Balikpapan sekarang. Sukabumi. Ya Sukabumi kurang hadirnya begitu. Susah juga saya mau bilang kalau Sukabumi belum ada komitmennya. Paling nggak Batam, Manado, Bandung begitu. Nah sekarang yang sudah ada adalah Belanda, Sydney, kemudian tempat-tempat lain. Jadi itu persembahan mingguan, persembahan bulanan. Nggak ada yang sakit kok dari kita memberi. Saya sudah terlatih memberi. Setiap bulan saya membayar SUM. Setiap bulan saya membayar listrik. Terus saya menyalurkan persembahan. Tidak ada. Kami dalam pelayanan kami dari dulu itu. Di pelayanan yang besar, saya bilang melayani dengan orang bule, saya sebagai gembala, saya memegang uang itu, tapi uang itu tidak saya gunakan. Semua diserahkan. Semuanya kita kelola untuk nanti pada waktu itu kita pegang sih. Nanti setelah kita keluar dari situ kita serahkan gitu. Tapi waktu itu kita pegang. Memang mereka bilang pakai aja uang itu untuk membiayai. Tapi saya bilang enggak. Kalau kita masih ada kita akan lakukan. Jadi saya dengan begini saya memberitahu kepada Bu Rina, inilah yang dilakukan. Gereja-gereja lain yang tidak memungut persepuluhan, mereka ada persembahan bulanan, mereka ada persembahan offering tiap minggu. Nggak usah takut, saudara. Nggak usah merasa terluka dalam mengikuti Tuhan. Memberi tidak akan membuat engkau susah. Memberi tidak akan membuat engkau miskin. Percaya saya. Saya sudah menghidupi itu bertahun-tahun. Kita mengirim uang untuk siapa yang... Saya banyak mengirim uang untuk orang yang tidak saya kenal. Sekalipun cuma ketemu di Facebook. Dia bilang, Pak, kami perlu ini. Ya, saya selidiki apakah benar. Ya, saya selalu orangnya begitu. Saya selidiki dulu. Bukan berarti meminta langsung kita kasih. Saya tanya dulu, lihat dia, oh ya benar dia seorang pendeta. Saya tanya, baru kita kirim begitu. Orangnya kita kirim satu begitu, dia terima kasih 1.000 dia. Kalau dulu di Katolik begitu ada lagunya, terima kasih 1.000 gitu. Kalau mau kasih persembahan, saya kan di gereja Katolik lama sekolah di Katolik. Terima kasih 1.000. Saya suka plesetin, kasih persembahan 1.000. Jadi saya bilang jangan dinyanyiin deh lagu itu. Kalau terima kasih 1.000 orang taunya 1.000 kasih 1.000. Itu contoh. Jadi secara praktis ini yang mau saya beritahu kepada Bu Rina, kepada teman yang tadi. Tidak ada persepuluhan, tapi persembahan-persembahan lain tetap jalan. Kita belum membangun gereja. Kalau membangun gereja, ambil lagi dari semuanya. Hidup itu cuma begitu. Buat apa sih uang kita? Mau taruh di bank juga banyak-banyak. Satu kali tiba-tiba
Itu ada kejadian di Indonesia, tiba-tiba tabrakan langsung mati, orang-orang kaget. Kemarin baru ngomong, tiba-tiba mati. Ya, uangnya mau siapa? Udah mati dua-dua. Depositonya juga susah. Ditanyain kepada ahli ekonomi, bagaimana cara deposito? Ya harus pengadilan yang memutuskan. Nah, lo susah kan? Anda kumpul uang banyak-banyak, akhirnya Anda tidak bisa gunakan uang itu. Ini bukti hidup ini. Hanya sekejap saja. Apa yang ada, bukan berarti saya bilang kalau kamu ada rumah, kasih rumah semua buat pendeta Wanda. Tidak. Maksud saya, kita ini punya tanggung jawab begitu. Nggak usah takut. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan akan pasti buka jalan kepada kita. Itu ya, supaya kita juga mau orang-orang yang melayani bersama kita itu, mereka itu melihat bahwa tangan pemeliharaan Tuhan ada di atas. Jangan saya cuma bilang berharap pada Tuhan. Bu Rina, banyak puasa Bu Rina. Oh, enggak begitu. Kita enggak bilang begitu, banyak puasa ya. Kasihan dong. Kita harus bersama-sama saling mensupport. Yang kuat mendukung yang lemah. Bagaimana? Ada amin? Ada amin? Yang kuat mendukung yang lemah. Begitu. Jangan simpan-simpan uang itu. Anda simpan uang itu, nanti banyak pengeluaran. Anda tiba-tiba hilang aja. Tiba-tiba keluar aja. Lebih baik keluar untuk Tuhan, nanti Tuhan akan ganti lebih banyak lagi. Begitu. Itu dari saya. Bagaimana Bu Rina? Kira-kira ada titik terang di situ? Ya? Iya Pak. Saya sih paham. Maksudnya kakak itu pun mungkin paham sih. Cuman mungkin untuk mengedukasikan ini ke jemaat itu yang mungkin tadi dia perlu gimana kira-kira solusinya seperti apa kan gitu untuk solusi kepada jemaat. Tadi kan contoh yang Bapak sebut di jemaat Korintus tadi ya. Jadi itu kan mungkin bisa digali seperti apa sistem mereka yang bulanan begitu. Jadi mungkin itu sih yang dimintanya gimana cara praktis supaya mengajak orang juga tetap bisa mendukung pelayanan seperti itu ya. Semoga kakak yang nanti bertanya itu nanti akan saya share ke dia linknya. Ini dia. Di samping usaha-usaha kita, usaha yang lain bisa kita menulis buku, kita jual buku itu, memasak tadi Bu Christine bilang, atau kita bisa melakukan lelang, bisa misalnya siapa Bu Oike masak, dia bisa bilang, oh ini saya lelang. Kita bisa beli, uangnya kita bisa pakai, dan bagaimana banyak dulu saya di Gemim usaha-usaha begitu yang kita lakukan, lelang apa semua. Jadi semuanya untuk pekerjaan Tuhan pasti bisa kok. Orang-orang di kampung saya lihat hidupnya nggak begitu mewah tapi bisa bangun gereja besar-besar, dan itu adalah sumbangan. Ketika mereka menyumbang, misalnya terkumpul 10 juta, ada orang lain yang top itu yang menyumbang lebih besar lagi, begitu. Jadi kalau kita punya tadi Pak Agus bilang, kamu harus memberi mereka makan, yang ayat itu kan 5 roti. Kalau nggak ada 5 roti, bagaimana mau terjadi makanan yang besar? Jadi ada orang yang memberi dulu, jadi baru nanti di top dengan yang lain gitu. Itu kan mujizatnya terjadi seperti itu. Mujizat tidak pernah terjadi dari tangan kosong, selalu ada. Begitu. Jadi ya kalau kita cuma ngomong aja ya tidak pernah terjadi. Kita harus lakukan. Saya kira begitu. Silakan. Yang lain lagi? Kalau masih ada yang mau tanggapi silakan. Bu Nona, silakan. Bu Miracle, yang belum ngomong, Bu Oike, silakan berikan sumbang saran. Bu Nona kasih pendapat apa silakan, nggak apa-apa. Kesaksian atau apa? Atau sharing. Ya, apa saja silakan. Kalau dulu di gereja kami, perpuluhan itu masih ada. Saya dulu bekerja di GPIB. Sampai sekarang juga mereka masih tetap menjalankan. Tapi semua ada badan pengawasnya, Pak. Jadi, dalam gereja itu ada satu organisasi yang mengawasi keuangan. Jadi memang ada auditornya. Jadi uang yang masuk itu memang dipergunakan untuk pelayanan ataupun bantuan buat yang kesusahan atau ada bencana dan lain sebagainya. Jadi tidak diberikan ke pendeta, dan pendeta sudah mendapatkan gaji dari sinode ya, gitu Pak. Jadi persembahan-persembahan yang masuk itu pun semua ada dewan auditornya juga.
Terus kalaupun kita mau mengadakan satu acara atau apa, ya kita bikin kayak panitia, dan panitia inilah yang bergerak untuk mencari dana. Nanti dari uang yang masuk, gereja akan memberikan juga supportnya, tapi secara ini panitia harus berjalan dulu mencari atau menggalang dana. Seperti itu sih, Pak. Karena kayak di gereja saya GBI PPL ini, memang gereja GBI PPL ini dia bukan perorangan. Jadi gereja ini memang ada perintisnya, tapi sang perintis ini juga dia tidak, sekarang ini ada 7 cabang kalau nggak salah, 7 cabang, dan anak-anaknya juga tidak ada yang jadi gembala, karena yang jadi gembala-gembala itu orang lain semua. Dan keuangannya juga bukan dia yang pegang, tapi memang seperti Bu Nona ini ada satu tim organisasi lah yang mengelola keuangan itu. Jadi memang beda dengan gereja yang milik pribadi. Kalau milik pribadi ya keuangan yang masuk itu untuk gembalanya, bukan untuk organisasi gereja. Itu. Yeah. Jadi kalau di gereja saya, siapapun nanti kalau memang dia capable, mampu menjadi gembala, ya bisa diangkat. Bukan dari anaknya Pak Tekno udah meninggal, nanti anaknya yang jadi ini, nggak ada. Jadi dikembalikan pada siapa yang mampu. Kalau memang bisa memimpin dan dianggap dari penatua mampu, ya mungkin diangkat gitu. Iya. Betul. Setuju. Bagus itu, kita perlu belajar. Jadi kesimpulannya, sound doktrinnya adalah kita adalah gereja perjanjian baru, tidak memungut perpuluhan, atau perpuluhan tidak berlaku lagi untuk gereja perjanjian baru. Karena perpuluhan adalah untuk orang Israel dan berlaku di tanah Israel, ya. Tetapi pemberian atau persembahan itu harus kita lakukan. Bagaimanapun caranya, kita harus memiliki hati yang memberi. Jadi di mindset kita itu kita harus menjadi seorang giver, pemberi. Karena dikatakan di firman Tuhan tadi bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Itu sound doktrinnya ya Pak Agus, kesimpulannya ya. Makasih. Ya. Karena memang kalau pada saat kita memberi dengan tulus, seperti yang Pak Agus bilang, yang memberi dari hati, itu saya yakin Tuhan juga tidak akan menutup. Itu sih, pada saat kita memang memberi benar-benar, inilah Tuhan persembahan kita gitu. Ya bukan kita mengharapkan Tuhan akan memberi berkat-berkat yang ini, tidak, tapi pasti porsinya itu Tuhan juga ada buat dari Tuhan buat kita. Sudah ada contoh. Kita tidak akan pernah kekurangan. Sudah ada contohnya Bu Nona? Iya. Saksian Ibu Erna. Ibu Erna iya, memberi, tiba-tiba ada orang bertanya, dari mana gini-gini. Akhirnya dia yang menggantikan uangnya Bu Erna. Sudah ada. Makanya itu yang saya bilang. Pada saat kita komit sepenuhnya dengan Tuhan, pemberian kita untuk Tuhan, itu pasti akan ada cara Tuhan juga untuk membalas kebaikannya, kebaikan yang sudah kita berikan. Amin. Itu menurut saya. Karena ini juga saya alami juga dalam kehidupan saya. Apapun yang ada di depan mata, kalau memang harus kita tolong, kan tidak mungkin. Walaupun misalnya keuangan kita atau keberadaan kita terbatas, tapi saya yakin apa sesuatu yang sudah kita buat bukan untuk kita mengharapkan kembali, tidak. Tapi pada saat kita memberi benar-benar dengan tulus, ya sudah, itu pasti Tuhan akan membalasnya lah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari mata Tuhan kan. Amin. Amin. Itu aja. Gimana? Masih ada satu lagi? Kalau masih ada, kita buka. Kalau tidak, nanti langsung akan Pak Peter tutup atau Pak Agus akan kasih kesimpulan lagi atau gimana? Silakan.
Masih ada yang mau berpendapat? Bu Miracle, ada pendapat? Ya. Cuma mau tambahkan sedikit. Boleh. Contoh persembahan kalau di Manado itu rata-rata setiap gereja itu paling kurang persembahan itu di luar persepuluhan itu 3 atau 4 kolekte. Yang jadi masalah sampai sekarang saya dengar-dengar mereka cerita bahwa 3 atau 4 kolekte itu atau persembahan itu mereka tidak tahu persembahan itu pos-posnya apa. Yang jadinya itu. Jadi jemaat hanya tahu memberi, tapi mereka tidak tahu itu persembahan itu untuk apa. Jadi maksudnya 4 kali di kolekta ada 4 orang susul menyusul bawa begitu ya? Ya, 4 kolekte itu semua, 1 orang itu kasih memberi 4 itu Pak. 1 orang memberi 4 kolekte. Iya, maksudnya kolektenya dijalani oleh 1 orang dengan 4 kolektor atau ada 4 orang saling berurutan? Kolektanya itu di depan, Pak. Kolektanya itu diatur di depan. Terus jemaat berbaris rapi. Udah ditentukan. Jadi jemaat yang datang ke depan untuk memasukkan gitu ya. Oh, oke. Mbak ngerti. Ada kan yang dijalanin kan. Tapi ini kita yang pergi membawa begitu. Oh, oke. Kalau gereja saya begitu, Pak. Tapi ada sekalipun sekarang sudah model juga sudah bawa sendiri di depan. Jadi kalau misalkan kasihan orang kalau mungkin masuk gereja dan nggak ada persembahan kan malu. Tapi memang sudah diatur sedemikian rupa. Masalahnya bukan itu. Ya maju aja pura-pura kasih lah 1, 2. Ya kan orang nggak lihat. Namanya kan ada lagunya persembahan kami sedikit sekali. Makanya selalu diambil yang paling dikit. Gitu kan? Bisa juga itu, tapi mungkin orang merasa tertuduh ya. Duh, masa pura-pura mau kasih. Tapi juga ada yang saya juga ngalami terus terang itu persembahan yang seperti Bu Miracle bilang. Jadi dijalanin memang 4 kali, 4 orang susul menyusul. Begitu. Kita nggak kasih satu lagi, nggak kasih kita. Memang nggak mau kasih persembahan. Yang kedua lewat. Waduh. Masih kebal lagi, yang ketiga lewat, masih kabal lagi, yang keempat lewat begitu. Jadi memang susah lewatnya begitu. Tapi kita kalau kayak gitu. Ya ini betul di Manado begitu persembahannya banyak begitu. Jadi ada kalau kita itu nggak mungkin kalau di Gemim besar gerejanya nggak mungkin berdiri 1 kali mau pergi. Itu akan susah flow-nya. Jadi duduk aja orang, tapi persembahannya itu dijaga kiri dan kanan, betul nggak? Kiri dan kanan di kursi itu, kiri dan kanan. Ada yang berdiri di hallway 1, di itunya ada yang berdiri di 1. Jadi itu 4 kali yang saya ingat betul, Bu Miracle, 4 kali. Cuma ya nggak tahu ya, itu pos-posnya sih ada, mereka tulis. Cuma saya nggak tahu kalau di gereja Bu Miracle. Tanya dong, buat apa ini 4 kali? Hah? Kalau karismatik itu, saya pernah masuk satu gereja karismatik itu sebelum gereja saya ini, itu persembahannya ditulis. Jadi untuk misi, untuk pembangunan, jadi enak. Oh tahu ya persembahan di sini begini. Tapi kalau yang Gemim di dekat rumah saya, yang saya punya gereja dulu itu enggak jelas. Bahkan saya dengar ada gereja yang sekarang lebih bagi saya sih lebih seram karena itu kotak persembahannya sekarang jadi dari kaca. Oh ya, dari kaca. Itu susah ya, susah itu dari kaca. Jadi ngelikan sih bagi saya kalau sudah modelnya begitu. Nggak bisa bohong kita, nggak bisa bohong kalau kita begini kelihatan kita nggak ngasih gitu. Ya, itu dari kaca ya. Harus ngasih 5.000 perak pun boleh lah, 2.000 gitu. Nanti berikut saya sebenarnya ada ide. Persembahan itu harus dibuat seperti ATM. Jadi kalau dia 5.000 dia bunyi 5.000 gitu begitu. Jadi dibikin dia punya sistem kan bisa. Dia kan bisa pakai infrared. Jadi dikasih pas 5.000 dia bunyi begitu. 10.000 begitu. Jadi kalau yang 100.000 dia bilang terima kasih. Nah gitu. Kalau yang lebih merah gitu. Biru. Kalau yang lebih besar lagi dia bilang
puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, berkat melimpah. Begitu. Itu mungkin bisa, itu ide saya, ide di dalam kepala. Kan kalau di ATM kan begitu. Lihat, ATM kita masukin duit berapa, itu ATM-nya di sini sih ya, ATM-nya. Kita bisa store lewat ATM. Saya nggak tahu, Indonesia udah nggak? Udah ada. Sistem gitu ada. Di Indonesia. Udah ada ya? Setor tunai, namanya setor tunai. Setor tunai udah ada ya? Udah ada di ATM ya? Ada ya di ATM ya? Nah, jadi tinggal masukin. Berapapun uang yang kita masukin, dia bisa counting sendiri. Hebat nggak? Dia tahu. Nanti ditulis. $5 ada 10, $50 ada 3, $100 ada 10. Begitu. Jadi terus dia total jumlahnya. Itu kan dia bisa dipindai itu. Saya kira nanti ke depan akan jadi begitu. Yang seperti saya bilang. Siap-siap aja nanti. Kalau Anda kasih sedikit, dia cuma bilang begitu. Tapi kalau lebih banyak, dia bilang, terima kasih, berkat double, beri lagi ya. Iya begitu. Nanti kalau lebih besar lagi, jangan segan ya. Kalau yang paling besar dia bilang, ini untuk pendeta Wanda, tidak boleh diganggu-gugat. Itu nyalanya hijau. Nyalanya merah. Tapi kalau beri sedikit nanti dia tuet. Itu berarti Anda kasih sedikit dikerenyut lagi duitnya. Begitu. Oke. Gitu kan. Saya kira itu sekarang sudah, soalnya Bu Miracle bilang sudah ada transparan. Saya kira nanti akan beri, karena di bank sudah ada sistem itu yang counting itu, dia sudah bisa baca gitu. Jadi oke. Kalau gitu saya kira ini sudah selesai. Pak Agus masih ada kata terakhir sebelum kita serahkan ke Pak Peter? Sudah cukup, Pak. Baik, kalau gitu Pak Peter silakan. Ya. Terima kasih Pak Agus atas pelajarannya hari ini. Jadi kita sebagai orang percaya lebih baik memberi daripada menerima. Pesannya tadi. Amen. Terima kasih Pak Agus. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, saya masih ada beberapa pengumuman. Besok ada kebaktian BACN diadakan pukul 8 pagi waktu Belanda atau pukul 2 siang waktu WIB, dan ada perjamuan Tuhan besok. Jadi saudara siapkan roti dan anggurnya besok. Juga ada kebaktian BIC Sydney yang diadakan pukul 11 pagi waktu Belanda atau pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Juga kita mengadakan perjamuan Tuhan. Saya minta saudara untuk mempersiapkan roti dan anggurnya besok. Sebelum kita mengakhiri kebaktian pelajaran hari ini, kita mau berdoa dulu. Saya minta kesediaan Ibu Nona Nehas untuk berdoa. Kita berdoa untuk BIC, BIC Kids, BICN, BICC Cilacap, juga TPM, dan juga kelas atau pelajaran yang diadakan oleh ITS. Bisa Ibu Nona? Bisa, Pak. Kami persilakan Ibu Nona. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kami untuk belajar mengenai memberi lebih baik daripada kami menerima. Terima kasih Tuhan, ajar kami mempunyai hati yang peka, ajar kami untuk lebih mempunyai hati yang tulus ya Bapa, sehingga apapun bisa kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Bahkan untuk pengajaran-pengajaran yang mungkin belum didapat di pelosok-pelosok bumi ini ya Tuhan, juga untuk pengajaran-pengajaran ini juga boleh diterima. Bahkan pintu-pintu yang tertutup, Tuhan telah mengetuknya dan Tuhan membukakan, sehingga banyak jiwa juga boleh mendengar dan banyak jiwa yang boleh ikut bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk wadah-wadah yang Tuhan telah siapkan buat BIC Sydney, BIC Nederland, BIC Cilacap, Sintang, Manado, Bandung, dan mungkin banyak lagi. Tapi Tuhan, terlebih kami mengucap syukur untuk Pastor Wanda dan Ibu Erna
yang telah begitu bersusah payah untuk merintis semua ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka lebih dan lebih lagi. Tuhan memberikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat memberitakan firman Tuhan, ajaran yang benar, sound doktrin ini bagi kami semua. Sehingga kami pun sebagai murid-murid yang Tuhan telah pimpin untuk bisa ikut bergabung, kami juga boleh Tuhan memberitakan bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi teman-teman kami. Sehingga ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan juga untuk Ibu Marcella, Ibu Oike, Ibu Rina, Pak Agus, Pak Ferry, dan semua yang terlibat di dalamnya, yang sudah ikut dalam pelayanan Pak Peter untuk BIC Nederland. Kiranya semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengajaran yang benar, di dalam wadah yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih atas kehadiran saudara dan waktu dan kesempatan yang saudara sudah berikan untuk mengikuti pelajaran ini di ICN dan ITS. Kita mau berpisah satu dengan yang lainnya. Sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha. Maranatha. Tuhan Yesus. Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pastor Wanda. Thank you. Bye.